Salam dan bahagia. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak, yaitu mengenai refleksi dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya adalah Agus Dewianto, guru IPA di SMP Negeri 1 Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Saat ini terdaftar sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pemikiran ini mendasari kita bahwa kita dalam memberikan pendidikan dan pengajaran harus senantiasa memanusiakan manusia, yaitu para murid kita. Dalam hal ini, merekalah yang kemudian harus kita tuntun tumbuh kembangnya sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Ketika berbicara tentang pendidikan yang menuntun, Ki Hajar Dewantara membuat perumpamaan yang menarik untuk menjelaskan mengenai pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengambil contoh perkembangan tumbuh-tumbuhan yang ditanam seorang petani, sehingga beliau menyebut bahwa pendidik itu diumpamakan seorang petani atau tukang kebun. Begitu, jika seorang petani menanam padi misalnya, ia hanya dapat menuntun tumbuh kembang padi tersebut. Petani tersebut dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat ataupun jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman pada tanaman yang ditanam oleh petani itu dapat diperbaiki, tetapi Ki Hajar menyampaikan bahwa petani tersebut tidak dapat mengganti kodrat tanaman. Ya, misalnya ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, satu yang perlu dipelajari, perlu kita perhatikan dari pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa petani harus merawat tumbuh kembang sesuai dengan tanamannya. Petani tersebut tidak dapat memelihara tanaman padi dengan cara pemeliharaan tanaman kedelai, tanaman jagung ataupun tanaman lainnya. Demikianlah pendidikan yang menuntun, guru harus senantiasa menumbuh kembangkan kodrat yang dibawa setiap murid sesuai dengan potensinya masing-masing. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Dalam proses menuntun ini, anak-anak diberi kebebasan, namun pendidik bertindak sebagai pamong dalam memberikan tuntunan. Inilah hakikat merdeka belajar yang sesungguhnya. Ketika kita berbicara tentang pendidikan yang menuntun, maka kita tidak bisa lepas dari kekuatan sosiokultural. Kekuatan sosiokultural ini menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar, hingga pendidikan bisa kita simpulkan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki menjadi manusia seutuhnya. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang layak kita acungi jempol dan sangat tepat di dunia pendidikan, bahwa beliau berbicara tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan alam dan zamannya. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang sangat beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik atau menuntun kekuatan kodrat anak. Artinya di sini kita harus senantiasa memperhatikan alam lingkungan, seperti apa tipe masyarakat kita dan daerah kita, bagaimana tuntutan zaman saat ini terkait dengan pendidikan harus senantiasa diperhatikan oleh para guru. Tidak kalah penting, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kita tentang pentingnya budi pekerti, urgensi budi pekerti. Beliau mengatakan budi pekerti menjadi bukti nyata keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya
kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial. Nah, sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 ini, yang ada dalam benak saya selama ini bahwa pembelajaran berpusat pada guru, ya, belum bisa menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian saya juga belum mampu mengembangkan keterampilan abad 21, ya, sebagaimana tuntunan Ki Hajar Dewantara akan mendidik anak sesuai dengan kodrat zamannya. Saat kini kita ada di abad 21, maka seharusnya kita juga mampu mengembangkan keterampilan abad 21 ini pada diri siswa, pada diri murid melalui pembelajaran. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga belum memahami karakter murid, belum memahami adanya perbedaan karakter pada tiap diri murid, adanya perbedaan potensi yang dibawa setiap murid sebagai kodrat yang dimiliki. Satu juga yang juga saat ini masih dialami sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran selama ini masih dinilai fokus pada capaian kognitif, hanya mengejar target ketercapaian KKM saja. Alhamdulillah, melalui program pendidikan guru penggerak, melalui berbagai kegiatan tahapan yang ada, ya, mulai dari eksplorasi diri, kemudian ada ruang kolaborasi, dan ada demonstrasi konstekstual maupun elaborasi pemahaman. Akhirnya saya memiliki pemahaman yang jauh lebih baik dengan bermuara pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, saya bisa memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid, harus dilaksanakan dengan berorientasi kepada kebahagiaan murid dan tujuan cita-cita murid itu sendiri. Kita berangkat dari filsafah yang diangkat, ya, falsafah yang diangkat KHD, yaitu menghamba pada anak. Kemudian yang kedua, guru harus senantiasa mengembangkan keterampilan abad 21 berupa keterampilan 4C, ya, communication, collaboration, critical thinking, creativity melalui pembelajaran. Dan yang ketiga, guru harus memahami karakter murid. Kita harus memahami adanya perbedaan karakter, perbedaan potensi setiap murid, karena setiap siswa adalah unik, setiap anak adalah spesial. Guru harus menuntun budi pekerti, ya, pembelajaran tidak lagi fokus pada capaian kognitif tapi harus menuntun budi pekerti murid kita. Nah, strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu dengan pembelajaran berpihak pada murid. Kita harus sudah menerapkan model-model pembelajaran terkini yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua adalah dengan pengembangan keterampilan abad 21, yaitu communication, collaboration, critical thinking, ya, dan creativity melalui pembelajaran yang dilaksanakan. Tak kalah penting, penanaman budi pekerti seperti penanaman budaya gotong royong melalui piket kelas, kerja kelompok, kerja bakti kelas, kegiatan Jumat bersih, kegiatan donor darah, bakti sosial masyarakat, dan lain-lain. Serta yang tidak kalah penting adalah penanaman budaya religius. Kegiatan ini bisa kita lakukan melalui kegiatan berdoa di awal dan akhir pembelajaran, gerakan sholat duha, pembiasaan sholat duhur, pembiasaan tilawah, dan berbagai aktivitas lain yang relevan. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini seharusnya segera kita mulai. Dengan demikian, pemikiran hebat, pemikiran luar biasa dari Ki Hajar Dewantara ini betul-betul ada di satuan pendidikan kita. Terima kasih.